Perdamaian yang rapuh di Timur Tengah hancur hari ini, 13 Juni 2025, ketika langit sebelum fajar di atas Iran menyala dengan api konflik. Dalam manuver militer yang direncanakan dan dilaksanakan dengan cermat, pasukan pertahanan Israel melancarkan serangan udara besar-besaran dengan kode nama Operasi Singa Bangkit. Operasi ini merupakan salah satu eskalasi paling signifikan dalam perang bayangan yang telah lama membara antara kedua kekuatan regional tersebut. Pemerintah Israel menyatakan bahwa serangan itu adalah tindakan pencegahan, mengutip intelijen yang menunjukkan bahwa Iran hanya tinggal beberapa hari lagi untuk mencapai kemampuan memproduksi senjata nuklir, sebuah garis merah yang Israel bersumpah tidak akan pernah membiarkan musuhnya lewati. Tindakan berani ini, tanpa ragu, telah secara tidak dapat diubah mengubah lanskap geopolitik, mendorong seluruh wilayah menuju jurang yang baru dan berbahaya. Skala operasi itu sangat mencengangkan, dirancang untuk melumpuhkan kemampuan pertahanan Iran sejak awal. Selama beberapa jam, Angkatan Udara Israel melancarkan 5 gelombang serangan yang berbeda, mengerahkan kekuatan yang tangguh lebih dari 200 jet tempur canggih, termasuk F-35 Adir siluman. Pesawat-pesawat ini mengirimkan muatan sekitar 330 amunisi berpandu presisi terhadap hampir 100 target strategis yang tersebar di seluruh Republik Islam. Tujuannya jelas dan komprehensif, untuk melumpuhkan kepemimpinan militer Iran, melumpuhkan program nuklirnya, dan membongkar infrastruktur rudal balistiknya dalam satu pukulan yang menentukan, sehingga menetralkan ancaman eksistensial yang dirasakan terhadap keamanan Israel. Elemen penting dan rahasia dari Operasi Singa Bangkit adalah persiapan canggih yang dilakukan oleh Mossad, Badan Intelijen Nasional Israel. Selama berbulan-bulan, tim-tim rahasia telah beroperasi jauh di dalam wilayah Iran, mendirikan pangkalan drone rahasia dan menempatkan unit sabotas di dekat instalasi militer penting. Para agen ini memainkan peran penting dalam jam-jam awal serangan, meluncurkan drone peledak dari dalam Iran untuk melumpuhkan sistem pertahanan udara penting dan menetralkan peluncur rudal yang ditempatkan di dekat Teheran. Sabotas internal ini menciptakan koridor kerentanan, memungkinkan gelombang jet Israel menembus wilayah udara yang sangat dijaga dengan efektivitas yang lebih besar dan risiko yang lebih rendah, menunjukkan tingkat intelijen dan koordinasi operasional yang luar biasa. Target utama serangan udara besar-besaran adalah aset-aset Iran yang paling sensitif dan dijaga ketat. Fasilitas pengayaan nuklir di Natanz, yang telah lama menjadi titik fokus kekhawatiran internasional, dilaporkan terkena dan mengalami kerusakan kritis, dengan api terlihat dari jarak bermil-mil. Situs nuklir penting lainnya di Kondab, Khorramabad, dan Tabriz juga terkena. Selain program nuklir, operasi tersebut menargetkan jantung kekuatan militer Iran, menyerang Media Group, IRGC Military Base Exterior, aerial view of Iranian military compound, footage of IRGC soldiers on patrol at stock distribute equally, Pangkalan Korps Garda Revolusi Islam, pabrik produksi rudal balistik, dan lapangan terbang militer di Hamadan dan sekitar ibu kota Teheran. Strategi ini bertujuan untuk secara sistematis membongkar kapasitas Iran untuk berperang dan membalas secara efektif. Dampak Operasi Singa Bangkit segera terasa dan bersifat bencana, terutama bagi kepemimpinan militer dan ilmiah Iran. Melalui apa yang tampaknya merupakan intelijen yang sangat akurat, serangan tidak hanya menargetkan infrastruktur, tetapi juga individu-individu kunci. Laporan yang muncul dari kekacauan mengkonfirmasi kematian beberapa pejabat tinggi. Di antara tokoh-tokoh paling terkemuka yang terbunuh adalah Jenderal Hossein Salami, Komandan Korps Garda Revolusi Islam yang berkuasa. Juga dilaporkan tewas adalah Mayor Jenderal Muhammad Bagheri, Kepala Staf Angkatan Bersenjata, dan Amir Ali Hajizadeh, Kepala Pasukan Dirgantara IRGC yang ditakuti. Serangan pemenggalan ini telah meninggalkan kekosongan kekuasaan yang signifikan di puncak lembaga pertahanan Iran. Serangan itu juga memberikan pukulan telak bagi inti intelektual program nuklir kontroversial Iran. Setidaknya 6 ilmuwan nuklir terkemuka dilaporkan tewas dalam serangan itu. Beberapa ditargetkan di rumah atau fasilitas penelitian mereka. Korban termasuk Feridun Abbasi Davani, mantan kepala Organisasi Energi Atom Iran, dan Mohammad Mehdi Tehranchi, tokoh terkemuka lainnya dalam ambisi nuklir negara itu. Hilangnya keahlian ilmiah ini merupakan kemunduran besar bagi Iran.
berpotensi menunda kemajuan nuklirnya selama bertahun-tahun yang merupakan tujuan yang jelas dari misi Israel. Sifat penargetan pembunuhan ini menggarisbawahi kedalaman intelijen yang mendasari seluruh operasi. Di seluruh Iran, populasi terbangun oleh suara ledakan yang menggelegar dan raungan sirene serangan udara. Kota-kota besar, termasuk Teheran, Qom, dan Kermanshah, menyaksikan ledakan signifikan saat amunisi Israel menemukan targetnya. Serangan di ibu kota sangat luas, menghantam kompleks militer dan fasilitas yang tertanam di daerah perkotaan. Menanggapi krisis yang sedang berlangsung, pemerintah Iran mengambil langkah drastis dengan menutup seluruh wilayah udaranya. Semua penerbangan domestik dan internasional segera ditangguhkan, menyebabkan kekacauan luas di bandara dan menelantarkan ribuan penumpang karena notam nasional dikeluarkan, secara efektif menutup negara itu dari dunia. Bukti visual dan audio serangan menyebar dengan cepat di media sosial. Meskipun pemerintah berusaha mengendalikan informasi, menunjukkan bola api besar dan kepulan asap membumbung di atas area metropolitan utama. Sifat terkoordinasi dari serangan menargetkan beberapa provinsi secara bersamaan, menciptakan rasa panik dan ketidakpastian nasional. Penangguhan perjalanan udara semakin memperparah kebingungan, mengganggu rantai pasokan, dan mengisolasi negara pada saat kerentanan terbesarnya. Dampak langsung dari operasi Singa Bangkit telah menjerumuskan Iran ke dalam keadaan krisis yang mendalam, bergulat dengan kerugian militer yang signifikan dan gangguan sipil yang meluas. Beberapa jam setelah serangan Israel yang menghancurkan, Iran melancarkan respons awalnya, bersumpah akan membalas dendam yang cepat dan menyakitkan. Pemerintah Iran secara resmi melabeli serangan itu sebagai deklarasi perang dan melancarkan serangan balasan yang melibatkan sekitar 100 drone kamikaze yang ditujukan ke wilayah Israel. Namun, tindakan balasan ini sebagian besar digagalkan oleh sistem pertahanan udara berlapis-lapis Israel. Sistem Iron Dome, David Sling, dan Arrow bekerja sama, mencegat sebagian besar ancaman yang masuk sebelum mereka dapat mencapai target yang dituju. Meskipun serangan drone menandakan niat Iran untuk melawan, keberhasilannya yang terbatas menyoroti kesenjangan teknologi dan pertahanan antara kedua negara pada saat kritis ini. Kepemimpinan Teheran, yang terguncang oleh kerugiannya, mengeluarkan kecaman keras dan menyerukan intervensi internasional. Pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menyampaikan pidato yang disiarkan televisi, berjanji bahwa Israel akan menghadapi nasib pahit dan menyakitkan atas agresinya, dan bahwa respons Iran tidak akan terbatas pada satu tindakan. Misi Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi meminta sesi darurat Dewan Keamanan, mendesak kekuatan global untuk mengutuk tindakan Israel, dan mengambil langkah-langkah segera untuk mencegah konflik yang lebih luas. Sementara itu, komandan militer yang baru diangkat berjanji untuk menghukum para pelaku dan mengaktifkan jaringan proksi regional mereka, termasuk Hizbullah di Lebanon dan pasukan Houthi di Yaman, meningkatkan spektrum perang multifront. Komunitas internasional bereaksi dengan khawatir, dengan para pemimpin dunia secara luas menyerukan pengekangan. Amerika Serikat, meskipun tidak terlibat langsung dalam serangan itu, telah memberikan dukungan intelijen kepada Israel. Presiden Trump, yang telah diberi pengarahan tentang operasi itu sebelumnya, secara terbuka memujinya sebagai sangat baik dan sangat sukses, sambil mendesak Iran untuk kembali ke meja perundingan. Namun, kekuatan global lainnya menyatakan keprihatinan yang mendalam. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, bersama dengan para pemimpin dari Inggris, Prancis, dan Jepang, mengutuk serangan itu dan menyerukan deeskalasi segera. Bahkan kekuatan regional seperti Arab Saudi dan Turki, yang biasanya berselisih dengan Iran, mendesak kehati-hatian, khawatir akan konsekuensi destabilisasi dari perang habis-habisan. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan sangat prihatin dengan eskalasi, sementara Indonesia dan Australia bergabung dengan paduan suara negara-negara yang memohon kembali ke diplomasi. Reaksi yang sangat berbeda dari Amerika Serikat dibandingkan dengan seluruh dunia menyoroti perpecahan yang mendalam dalam cara menangani ancaman Iran. Sementara Israel dan AS menggambarkan serangan itu sebagai tindakan pertahanan yang diperlukan, sebagian besar negara lain melihatnya sebagai pertaruhan berbahaya yang dapat menyulut seluruh Timur Tengah. Dampak diplomatik baru saja dimulai, karena dunia menahan napas untuk melihat apakah seruan untuk tenang akan diindahkan.
Konsekuensi ekonomi langsung dari operasi Singa Bangkit adalah lonjakan dramatis harga minyak global. Pasar keuangan bereaksi dengan gugup terhadap prospek konflik skala penuh yang mengganggu Selat Hormuz, titik cekik vital tempat sebagian besar pasokan minyak dunia melewati. Dalam beberapa jam setelah laporan pertama, harga minyak mentah Brent melonjak, naik menjadi $78.50 per barrel. Kenaikan tajam ini mencerminkan ketakutan mendalam bahwa Iran dapat mencoba menutup selat, atau bahwa lalu lintas kapal tanker dapat menjadi target dalam konflik yang meningkat, mengancam untuk memicu krisis energi global dan menambah tekanan ekonomi yang parah pada situasi geopolitik yang sudah tegang. Serangan itu telah mendorong Timur Tengah ke titik paling berbahaya dalam lebih dari 1 dekade, dengan risiko konflik meluas ke negara-negara tetangga sekarang sangat tinggi. Israel telah menempatkan militernya pada tingkat siaga tertinggi dan memobilisasi puluhan ribu tentara cadangan, bersiap untuk pembalasan yang lebih substansial dari Iran atau proksinya. Ada ancaman signifikan pembukaan front kedua di perbatasan utara Israel dengan Lebanon, di mana Hizbullah memiliki gudang roket yang sangat besar. Demikian pula, milisi yang didukung Iran di Suriah dan Irak, serta Houthi di Yaman, dapat diaktifkan untuk melancarkan serangan terkoordinasi, mengubah konflik bilateral menjadi perang regional yang menghancurkan dengan konsekuensi kemanusiaan yang dahsyat. Singkatnya, operasi Singa Bangkit pada 13 Juni 2025 bukan hanya serangan udara. Itu adalah deklarasi yang kuat dan keras yang secara fundamental telah mengubah aturan keterlibatan di Timur Tengah. Keputusan Israel untuk bertindak secara sepihak untuk membongkar kemampuan nuklir dan militer Iran telah menunjukkan toleransi risikonya yang rendah, tetapi secara bersamaan telah melepaskan gelombang ketidakstabilan dengan hasil yang tidak dapat diprediksi. Operasi tersebut berhasil melumpuhkan aset-aset penting Iran dan melenyapkan kepemimpinan tingkat atas, tetapi juga telah memojokkan Teheran, berpotensi meninggalkannya dengan pilihan yang lebih sedikit selain pembalasan besar-besaran untuk memulihkan kredibilitas dan pencegahannya. Kedepan, jalur menuju deeskalasi tampaknya sempit dan penuh bahaya. Dunia sekarang menunggu untuk melihat apakah respons menyakitkan yang dijanjikan Iran akan terwujud dan bagaimana Israel akan bereaksi pada gilirannya. Potensi salah perhitungan di kedua belah pihak sangat besar, dan setiap langkah selanjutnya dapat menarik wilayah itu lebih dalam ke pusaran kekerasan. Peristiwa hari ini tidak hanya menunjukkan ketepatan mematikan perang modern, tetapi juga menggarisbawahi kerapuhan perdamaian global. Bayangan perang yang lebih luas sekarang membayangi Timur Tengah, dan keputusan yang dibuat dalam beberapa jam dan hari mendatang akan menentukan apakah wilayah itu dapat mundur dari jurang.